Ada CRP Gen 3. Keluhannya air radiator seperti lumpur seperti ini, jadi kemasukan oli ya. Nih, jadi untuk menganalisa oli apa yang bercampur ke radiator, nah ini khususnya untuk mobil yang bertransmisi matic ya, baik itu matic CVT atau matic AT. Jadi caranya seperti ini bang, ini kan udah pasti campur oli ya. Nah bisa jadi ini dari oli mesin atau oli transmisi. Jadi kita cek bagian oli mesin dan transmisi, yang mana yang berkurang dan yang mana yang bertambah air seperti itu ya. Nah jadi caranya seperti itu, kita cek stick oli mesin. Nah terus kita periksa bagian bawahnya sini. Nah ini kan kelihatan nih ada air ya. Jadi olinya udah keruh semacam kopi susu. Ini bisa dipastikan oli mesin yang bercampur ke radiator. Nah, bisa juga dari maticnya yang nyampur ke air radiator. Itu biasanya radiator di bawah kan ada oil cooler ya. Bisa jadi oil coolernya jebol, itu oli matic yang masuk ke dalam air radiator. Tapi pada kasus ini adalah oli mesin yang masuk ke air radiator. Ini kemungkinan besar bisa itu terjadi pada silinder headnya yang sudah melengkung, sehingga gasket itu udah nggak rapat lagi, sehingga air dan oli menyampur ya. Untuk kasus yang tidak memiliki oil cooler ya, kalau CLP ini rasanya nggak memiliki oil cooler, jadi udah bisa dipastikan bahwa ini mesin yang bermasalah. Dan bisa juga dari plug-plug yang di atas klep ya, di bawah klep itu kan ada plug air. Nah bisa terjadi juga keropos di situ, bisa juga ya. Jadi kita analisanya satu persatu. Yang pasti ini untuk oli maticnya tidak mencampur ke air radiator, melainkan oli mesinnya yang nyampur ke air radiator, sehingga air radiatornya seperti ini. Dan air radiatornya juga sering kurang karena sudah mencampur ya. Kita nanti periksa juga water pump. Jadi ini rencana mesin mau kita turunkan aja biar lebih spesifik untuk menganalisa kerusakannya. Kita bongkarin pack manifold. Nah ini ya, oli udah masuk semua nih, kontaminasi parah. Oli sama air campur. Ini bagian koper atas kita buka, coba lihat. Lah ini apa ini? Jadi bubur ya, olinya jadi bubur campur air ini. Oke, ini kondisi cooling system ya, udah penuh dengan oli. Nah sama nih, tuh aja ya bagian head. Ini nanti kita periksa juga untuk plug air ya, yang ada di head. Biasanya itu juga rentan terjadi kebocoran. Kita nggak tahu apakah dari situ atau dari packing headnya, ini belum tahu kita ya. Nanti kita teliti lagi. Oke, ini kita pelan-pelan kita lepasin dulu. Ini nanti kita mesinnya belas paro, jadi transmisi tetap ditinggal di unit. Jadi hanya mesinnya yang kita angkat. Oke, untuk mesin CRP nya udah kita naikin, mau diturunkan. Nah jadi kita tinggal paro. Nah ini tadi masih nempel nih, susah lepas bagian inverter. Ini dalam blok mesin ya, olinya udah bukan oli, ini harusnya air ya. Nah, air nyampurnya ke oli sudah ini. Salah, oli nyampurnya ke air. Ini kan bagian air nih ya, bukan oli. Nah ini mau kita tap olinya. Nah, makanya kemarin itu kan banyak juga oli-oli di dalam mesin. Udah air bukan oli, salah sebut. Ini oli mesin kita tap jadi seperti ini. Nah, udah campur air oli mesinnya, airnya campur oli. Nah jadi ada dua yang udah tembus.
kiri kanan udah tembus, air dan oli udah tembus kedua-duanya. Oke, untuk plug air yang baru udah terpasang. Caranya untuk melepas itu pakai obeng ya, dipalu di samping, di sini dipalu. Nah, terus kan dia agak miring. Nah, terus kita tarik pakai tang, terus pasang, kita pakai kunci sok yang presisi dengan diameter dari plugnya ini. Kalau kita palu ya, itu udah aman. Nah, yang bekas nih, yang keropos tuh kelihatannya bolong. Dua-duanya kita ganti biar aman. Satunya padahal masih lumayan bagus, cuma kita ganti aja. Oke, pasang piston, head sama blok sudah di slap atau di scrub, dipapas. Kita lagi pantau suhu temperatur mesin CRV yang kemarin kita overhaul karena overheat ya, olinya udah nyampur. Nah, ini nanti di 95 derajat yang bagian bawah sensor 2 itu kipas akan on. Nah, itu on ya. Nah, nanti akan turun. Nah, dia turun, nanti kipas off lagi. Nah, berarti udah normal tuh, bisa turun ya. Kalau yang atas itu sensor 1 itu memang di 101 ya, di 100 atau 101. Nah, ini mesinnya udah kita running, kita cek-cek kebocoran. Kalau memang sudah oke, kita test drive dan kita serahkan ke pemiliknya. Terima kasih.